Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekian waktu kita sudah lewati dengan belajar secara jarak jauh atau belajar online, dan alhamdulillah sekarang sudah dimulai perlahan-lahan bertahap tatap muka ya, walau sebentar, dan terbatas hanya 1 minggu sekali, itu pun untuk kelompok-kelompok kecil, tidak satu kelas berkumpul, tetapi itu cukup membawa angin segar untuk kita semua. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada bunda dan ayah yang sudah membantu proses belajar anak-anak selama di rumah dengan sangat baik dan luar biasa. Disadari atau tidak, Anda, ibu dan ayah adalah orang-orang yang hebat, yang bisa beradaptasi dalam masa pandemi ini, bisa beradaptasi mengajar meski dadakan, tanpa persiapan, tanpa kuliah pendidikan, tetapi Anda bisa. Bersyukurlah kepada Allah karena sejauh ini, beberapa bulan ini kita bisa menjalaninya dengan baik, dan saya lihat perkembangan anak-anaknya juga kalau ibu-ibu dan ayah-ayah melihat begitu banyak kekurangan belajar di rumah, karena mungkin tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, tetapi saya secara pribadi sebagai guru dari anak-anak justru merasa perkembangan yang luar biasa. Perkembangannya dari sisi apa? Terutama dari sisi pendampingannya, waktu yang diberikan kepada anak-anak di tengah kesibukan yang tidak berkurang, itu bisa dijalankan dengan baik, dan hasilnya saya lihat ya luar biasa. Kalau kita ingin melihat kekurangan, banyak kekurangan, tapi kalau kita melihat kelebihan, banyak kelebihan. Kita melihat kekurangan bukan untuk disesali tapi diperbaiki, dan kita melihat kelebihan untuk ditambah dan dikuatkan. Dalam hal ini, selain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dengan sangat baik, hari ini juga saya ingin sedikit menguatkan bahwa ketika di rumah, sering saya katakan jangan berfokus kepada nilai, jangan berfokus kepada checklistan. Karena apa? Karena percuma saja segala hal yang kita checklist, segala hal yang kita segala hal yang kita laporkan dan direview dengan baik oleh guru, itu akan menjadi percuma ketika pada kenyataannya tidak seperti itu gitu. Dan bocoran sedikit nih dari guru-guru yang saya tahu kepada orang tua, bahwa mereka tahu mana yang hanya checklist, mana yang memang betul. Misalnya begini, ada aktivitas sholat yang terisi semua gitu, di checklist semua, dan guru tahu mana checklist yang memang betul-betul sholat, mana checklist yang memang sholat betulan gitu. Ini rahasia. Guru tahu itu gitu. Bagaimana cara guru tahu itu? Tahu aja, dan itu rahasia yang tidak akan saya bocorkan. Bagaimana guru bisa tahu? Tapi guru tahu itu. Dan kalaupun guru tidak tahu, itu tidak masalah. Yang pasti Allah tahu. Gitu. Mengajarkan ketika kita tidak bisa jujur kepada diri kita sendiri, ketika kita membohongi diri kita sendiri, kita selamanya tidak akan mendapatkan hasil apa-apa dari anak kita selain ketidakjujuran gitu. Anak kita tidak akan berubah menjadi sholat. Kalau kita ingin sekedar checklist, tidak perlu sekolah. Kalau kita ingin sekedar checklist, untuk apa? Ini
nilai itu tidak berguna. Nilai itu tidak berguna. Untuk apa kita mendapat nilai baik atau anak kita mendapat nilai baik jika dari sisi kepribadian dia tidak berubah baik? Itu akan menjadi percuma, akan menjadi hal yang untuk apa gitu kita melakukan itu jika tidak ada perubahan pada anaknya. Kita ingin anak kita soleh, kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Kita ingin anak kita pintar, kita tidak akan dapat hasilnya. Selain hanya kebohongan dan ketidakjujuran itu, dan itu akan berdampak sangat buruk bagi anak. Itu pelajaran yang sangat buruk bagi anak. Nah, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita, tidak lebih baik disilang saja checklist adabnya jika memang tidak dilakukan gitu, daripada di checklist tapi anak tidak melakukan. Sekali lagi hanya kerugian yang akan kita dapat, tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu saja yang ingin saya ingatkan dan ingin saya kuatkan. Saya percaya tidak semua orang tua seperti itu, hanya satu dan dua orang di antara ratusan orang gitu ya, insya Allah. Tanamkan kepada diri kita bahwa sekolah itu untuk memperbaiki kepribadian anak-anak, bukan mengejar nilai yang di rapot pun tidak ada gitu. Untuk apa? Jadi sholat di rapot nilainya A itu tidak ada, di rapot sholat nilainya B itu tidak ada gitu. Tetapi itu memang penting, tetapi hanya menjadi penilaian, memang menjadi penilaian yang sangat penting, tetapi tidak tertulis gitu. Jadi ya kalau mengajar itu untuk apa gitu ya, tidak bisa di-share juga di medsos, dan kalaupun bisa di-share di medsos untuk apa juga gitu. Ya, itu sebagai penguatan saja hari ini. Mudah-mudahan semakin kuat kitanya, semakin semangat kitanya mengajar anak-anak kita. Tiada lain, minta pada Allah bahwa semua ini pengorbanan kita, waktu kita, tenaga kita, energi kita, semuanya diganti oleh Allah dengan pahala yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bertemu lagi lain waktu jika Allah perkenankan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.